definisi money uang itu kan adalah memberikan uang, memberikan barang dengan tujuan supaya orang tersebut memilih dirinya dengan mengajak. Nah, ini tidak disertakan ajakan, tidak disertakan kampanye, penyampaian visi misi, maka tidak bisa dibuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kira-kira alasan mereka, para pihak yang kebetulan berada pada posisi yang kalah ketika mengajukan ada indikasi kecurangan pelanggaran pemilu 2024? Kalau kita perhatikan, alasan kuat mereka setidaknya menyangkut beberapa hal. Beberapa hal tersebut, satu diantaranya adalah adanya praktik money politik atau politik uang, dan tentu mereka sudah mengantongi banyak data-data adanya praktik money politik atau politik uang yang dilakukan oleh paslon tertentu untuk menarik calon pemilih yang terjadi di berbagai daerah pada beberapa waktu yang lalu. Tapi ingat, apakah dengan memberikan uang, barang, sembako, dan sejenisnya yang diberikan kepada masyarakat namun tidak disertai ajakan, tidak disertai penyampaian visi dan misi, atau tidak menyampaikan hal-hal yang supaya dirinya didukung dengan memberikan sembako itu. Artinya dengan memberikan sembako, tapi yang memberikan sembako tidak mengajak untuk memilih dirinya misalnya. Apakah hal itu termasuk dalam kategori jenis pelanggaran pemilu yang itu juga dikategorikan sebagai money politik? Nah, hal ini tentu menyikapi hal ini, Bang Adi yang ada pada video saya ini, dia memberikan penjelasan bahwa katanya apapun bentuk pemberian oleh pasangan calon menjelang pemilihan umum tetapi tidak disertai ajakan, kampanye, penyampaian visi misi untuk memilih dirinya, maka hal itu tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu atau sebagai praktek money politik. Artinya dia hanya memberikan cuma-cuma, memberikan tanpa adanya ajakan, dia hanya memberikan cuman momennya pada saat pemilihan, pada saat detik-detik pemilihan umum. Maka menurut Bang Adi, ini tidak bisa dikategorikan atau dikatakan sebagai money politik. Apalagi misalnya adanya praktek-praktek seperti ini mau digugat ke Mahkamah Konstitusi, mau digugat ke Bawaslu misalnya, dan diungkap di KPU, maka kata Bang Adi sampai kiamat pun tidak akan pernah dikategorikan sebagai praktek money politik. Dan ini yang terjadi kan di depan mata kita, bahwa para calon mereka memberikan sembako, kerudung, dan kaos, bahkan uang dan sejenisnya itu mereka memberikan, tapi mereka tidak mengajak untuk memilih dia atau memilih mereka. Dan praktek seperti ini kalau kita lihat memang tidak bisa diungkap di Mahkamah Konstitusi. Karena kenapa? Karena dalam pandangan definisi money uang itu kan adalah memberikan uang, memberikan barang dengan tujuan supaya orang tersebut memilih dirinya dengan mengajak. Nah, ini tidak disertakan ajakan, tidak disertakan kampanye, penyampaian visi misi, maka tidak bisa dibuktikan. Dan ini menurut Bang Adi. Nah, salah satu cara untuk melihat bahwa adanya indikasi kecurangan pemilu 2024 ketika dimungkinkan tidak bisa diselesaikan melalui badan yang berwenang seperti nanti diungkap di Mahkamah Konstitusi, yaitu ada oase di masyarakat dalam perpolitikan di Indonesia, yaitu dengan melayangkan hak angket. Makanya hak angket belakangan ini sangat ramai, pro dan kontra terjadi di mana-mana. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kendati pun demikian, menurut hemat saya adalah hak angket ini adalah hak masyarakat, hak DPR juga untuk
melayangkan adanya satu bentuk cara apakah nanti dengan adanya angket ini akan ketahuan adanya pelanggaran pemilu atau adanya praktek-praktek indikasi kecurangan atau tidak, ya dengan diangket itulah kita akan melihat di sana. Tapi apakah angket ini nanti akan dilaksanakan atau tidak, atau hanya berhenti dalam wacana, ya kita tidak tahu. Itu adalah hak DPR yang tentu di situ ada banyak-banyak parpol, ada orang-orang elit yang kemudian menyepakati atau tidak.